I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Salama dengan NIM 22011930005. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang just in time dan perbedaan just in time dengan konsep sistem akuntansi tradisional. Di sini just in time adalah sistem produksi untuk mengurangi biaya, pekerjaan yang efisiensi serta memperoleh kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Sistem ini dibuat untuk meminimalisirkan pemborosan karena overproduction, excess inventory waiting, atau disebut dengan menunggu proses produksi yang lama. Sistem ini pertama kali diterapkan oleh Toyota Motor Corporation pada tahun 1937. Kata just in time ini pertama dicetuskan oleh Kishiro Toyota. Lalu dilakukan beberapa pengembangan dengan penambahan tax time, standardized work, Kanban, and supermarket di tahun 1950. Tujuan JIT atau just in time ini memiliki konsep untuk memproduksi jenis-jenis barang yang diminta oleh konsumen sejumlah barang yang dipesan dan ketika barang tersebut dibutuhkan oleh konsumen. Oleh karena itu, just in time atau JIT memiliki kunci utama yang jenis barang pesanannya atau bagaimana beberapa banyak barangnya dan kapan barang tersebut dipesan. Sehingga produksi hanya akan dilakukan sesuai dengan ketiga konsep di atas yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan. Produktivitas akan meningkatkan karena perusahaannya hanya berfokus pada barang-barang yang dipesan oleh konsumen sehingga tidak terkecoh oleh hal yang tidak diperlukan. Kemudian, sedangkan pemborosan dapat disebabkan ketika memproduksi barang terlebih dahulu baru didistribusikan pada konsumen. Probabilitas konsumen yang tidak membeli produk tersebut mungkin terjadi sehingga produk yang tak laku di pasaran akan menjadi beban sehingga merugikan perusahaan dalam bentuk overproduksi, waktu transportasi, pemprosesan, atau tingkat persediaan barang yang tidak diperlukan, gerakan yang tidak diperlukan, dan juga cacat produksi. Nah, kemudian kita masuk ke perbandingan JIT dan sistem tradisional. Di sini perbedaannya yaitu mendasar antara sistem tradisional dan just in time atau JIT terletak pada pendekatan yang dilakukan pada tahap menengah dalam produksi. Kemudian sistem tradisional dirancang untuk meminimalkan biaya produksi pada komponen tertentu, sedangkan sistem JIT untuk mengatur proses produksi untuk merespon secara langsung tuntutan dari tahap produksi selanjutnya. Perbedaan ini biasa juga disebut sebagai perbedaan antara cost, post, dan demand pull. Strategi JIT umumnya lebih unggul kecuali jika kondisi ekonominya dunia manufaktur yang terkait dengan sistem tradisional bersifat signifikan atau biaya untuk mengubah sistem sangat besar. Tujuan mengaplikasikan sistem JIT adalah memiliki jumlah produksi yang memaksimalkan secara berkelanjutan dengan persediaan seminimal mungkin. Dalam sebuah pabrik yang menjalankan sistem just in time atau JIT, setiap komponen yang dikirim ke pabrik akan langsung diserahkan pemuatnya ke bagian perkaitannya. Sistem persediaan tradisional ini di sisi lain berusaha memiliki persediaan yang cukup dalam batas tertentu sehingga produksi dapat berlanjut bahkan dalam menghadapi kelangkaan atau kekurangan persediaan yang tidak terduga atau penundaan pengiriman. Cost costing merupakan suatu metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung biaya produksi dan nilai persediaan akhir produk tanpa melakukan pencatatan biaya produksi secara terperinci selama proses produksi berlangsung.
Kemudian dalam back cost costing, biaya produksi dialokasikan ke persediaan akhir hanya pada saat selesai proses produksi atau penyelesaian produk. Sebagai contoh, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian biaya overhead pabriknya tidak tercatat selama proses produksi, tetapi langsung dialokasikan pada akhir proses produksi atau saat produk siap dijual. Kemudian ada metode black costing tadi sering digunakan dalam lingkungan produksi yang mengutamakan efisiensi dan kecepatan, di mana pencatatan data selama proses produksi dianggap tidak efisien. Namun penggunaan black flash costing dapat menyulitkan untuk melacak biaya secara rinci selama proses produksi. Atau JIT dan back flash costing memiliki hubungan erat karena keduanya berfokus pada efisiensi dalam manajemen biaya produksi. Kemudian beberapa contohnya, yang pertama itu JIT dan black flash costing, keduanya menekankan efisiensi dalam proses produksi. JIT bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dan stok yang tidak perlu, sedangkan black flash costing mengurangi kompleksitas pencatatan biaya selama proses produksi. Kemudian JIT berusaha untuk mencapai produksi dengan persediaan yang minimal, sedangkan black flash costing mencatat biaya produksi pada akhir proses ketika produk siap dijual. Kemudian keduanya menghindari pencatatan biaya yang terlalu rinci selama proses produksi. JIT untuk mengurangi kompleksitas dan persediaan, sedangkan black flash costing untuk mempercepat proses akuntansi keterkaitan dengan peluang sistem produksi atau pool. Kemudian JIT seringkali terkait dengan sistem produksi atau pool, di mana produksi dilakukan sesuai permintaan pelanggan. Back flash costing dapat mendukung pendekatan ini dengan mengalokasikan biaya pada saat produk diperlukan atau selesai. Dasar dari akuntansi keuangan adalah bahwa akuntansi keuangan mirip dengan bahasa keuangan yang digunakan untuk menerjemahkan aktivitas bisnis menjadi informasi yang dapat dimengerti dan digunakan oleh berbagai pihak terkait. Kemudian yang pertama itu contohnya itu bahasa bisnis. Akuntansi keuangan menyediakan satu kerangkai kerja yang memungkinkan perusahaan untuk mengkomunikasikan kondisi keuangan dan hasil operasi mereka kepada pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya. Kemudian ada laporan keuangan sebagai narasi. Laporan keuangan sebagai neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas berfungsi sebagai narasi atau cerita yang menjelaskan kesehatan finansial suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu. Kemudian ada selanjutnya standar sebagai tata bahasa. Standar akuntansi keuangan adalah seperti IFRS atau GAAP menetapkan aturan dan prinsip yang harus diikuti oleh perusahaan. Kemudian transaksi sebagai kata-kata. Transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan investasi dapat dianggap sebagai kata-kata dalam bahasa keuangan. Akuntansi merekam dan mengorganisasikan transaksi ini untuk membentuk kalimat laporan yang sangat lengkap. Kemudian ada pemakaian informasi sebagai audiens. Seperti dalam berbicara atau menulis, akuntansi juga mempertimbangkan audien atau pemakai informasi yang berbeda. Laporan keuangan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan.